Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan selalu terapkan protokol kesehatan di rumah. Semoga kita semua terhindar dari wabah virus corona ini ya teman-teman. Semoga virus ini bisa segera berakhir. Dan yang terpenting selalu rajin beribadah dan semangat belajar di rumahnya, oke? Nah, di pagi yang cerah ini sudahkah kalian mandi dan sarapan pagi? Nah, bagi kalian yang belum, coba sarapan dulu supaya kalian mendapatkan energi yang penuh untuk menyimak materi hari ini dan mengerjakan tugas-tugasnya, oke? Nah, bagi yang sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai karya seni patung untuk mata pelajaran SPDP. Sebenarnya teman-teman, materi ini sudah pernah kalian dapatkan di kelas bawah, di kelas 5 dan kelas 4 kalian sudah pernah mendapatkan untuk materi patung. Tapi kita akan menjelaskan atau kita akan mempelajari lebih lanjut di kelas 6 ini. Semoga kalian bisa lebih memahami lagi ya. Oke. Nah, coba kalian simak untuk materi karya seni patung berikut ini. Apa itu patung? Adakah kalian yang mengetahui apa itu patung? Patung itu merupakan karya seni yang tergolong atau yang termasuk karya seni rupa 3 dimensi. Kenapa toh kok patung itu merupakan karya seni rupa 3 dimensi? Nah, karena patung itu memiliki 3 ukuran teman-teman, ada panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Jadi patung itu merupakan karya seni rupa 3 dimensi karena memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Sebenarnya kita juga sering menjumpai patung di mana-mana. Nah, ini ada macam-macam patung teman-teman. Kalian bisa melihatnya. Untuk yang pertama, ada patung religi. Apa itu patung religi? Nah, patung religi adalah patung ini yang difungsikan atau digunakan sebagai sarana ibadah. Ini ada contohnya untuk beribadah. Kemudian yang kedua ada patung monumen. Nah, biasanya kalian ketika berlibur menjumpai patung monumen ini. Nah, patung monumen ini digunakan untuk mengenang suatu peristiwa atau seseorang. Seseorang di sini seseorang yang bersejarah ya. Nah, ini ada contoh dari patung monumen. Mungkin kalian bisa menjumpainya di pinggir jalan atau di tempat-tempat wisata. Itu merupakan patung monumen untuk mengenang peristiwa seseorang. Kemudian kalian juga bisa mendapatkannya ketika kalian berlibur di Jogja. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ke sana, itu ada banyak patung di sana. Kemudian yang ketiga ada patung arsitektur. Apa toh Bu ini patung arsitektur ini? Nah, patung arsitektur ini digunakan untuk menunjang konstruksi bangunan dan memberikan nilai estetika atau memberikan nilai keindahan. Nah, ini yang sering kalian jumpai di tempat wisata. Ada Candi Prambanan, masih banyak lagi, ada Candi Borobudur, atau yang dekat dengan kita itu ada candi di Tawangmangu, itu banyak sekali, ada Candi Soko dan lain sebagainya. Itu termasuk patung arsitektur atau yang memberikan nilai keindahan ya teman-teman. Kemudian yang keempat ada patung dekorasi. Yang namanya dekorasi itu berarti digunakan untuk hiasan saja. Ini digunakan untuk hiasan. Nah, ini biasanya yang terpampang di pagar-pagar atau di dalam rumah, itu hanya untuk hiasan. Kemudian yang kelima ada patung seni. Patung seni ini digunakan untuk keperluan seni saja, jadi tidak ada manfaatnya untuk yang lain, yang murni untuk seni saja. Kemudian setelah mempelajari berbagai macam seni tadi, ini masih ada untuk seni kerajinan. Untuk patung kerajinan ini fungsinya untuk dijual kembali. Jadi fungsi seorang membuat patung kerajinan ini fungsinya adalah untuk mendapatkan pendapatan atau perekonomian, contohnya untuk dijual lagi.
Nah, ini biasanya dipahat menggunakan teknik merakit, bisa memahat, bisa. Nah, kemudian ada teknik pembuatan patung. Ketika kita sudah mengetahui macam-macam patung, lah itu bagaimanakah agar kita bisa membuat patung? Itu bagaimanakah teknik pembuatannya? Untuk yang pertama ada teknik modeling. Ingat ya, teknik modeling ini artinya adalah membuat contoh atau model. Nah, ini biasanya membuat contoh atau model ini sesuai dengan ukuran yang biasanya lebih kecil dari yang aslinya. Nah, tujuannya apa? Untuk meminimalisasi kesalahan saat pembuatan patung. Jadi untuk teknik modeling ini biasanya ukurannya lebih kecil. Kemudian yang kedua ada teknik merakit. Teknik merakit ini dilakukan dengan membuat bagian-bagian patung terlebih dahulu dan menyusunnya menjadi patung yang utuh. Misalnya dari kepala dulu, membuat tangan dulu, kaki, badan, kemudian baru menggabungkannya. Itu adalah teknik merakit. Kemudian yang ketiga teman-teman ada teknik cetak atau cor. Nah, teknik ini digunakan dalam pembuatan patung dengan bahan logam. Kalau bahannya logam berarti menggunakan teknik cetak atau cor. Nah, bahan dalam pembuatan ini biasanya logam dicairkan dan dituangkan ke dalam cetakan itu. Kalau yang keempat itu ada teknik membentuk. Teknik membentuk ini biasanya teknik membentuk ini dengan cara membuat patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang kita inginkan. Jadi membuatnya dari bawah, misalnya ini dari kaki dulu, kemudian membuat lanjut ke badan, kemudian tangan dan kepala, itu teknik membentuk. Yang kelima ada teknik butsir. Teknik butsir ini adalah membentuk patung dari bahan yang lunak, teman-teman. Ini biasanya yang sering dijumpai saat membuat kerajinan gerabah, vas bunga dan lain-lain itu. Kemudian yang keenam ada teknik pahat. Teknik pahat ini dengan cara mencungkil, melubangi atau mengikis pahat kayu dan marmer sehingga terbentuk yang indah. Ini biasanya teknik memahat ini dalam membuat ukiran di lemari, di kursi, itu menggunakan teknik pahat ya teman-teman. Itu juga sering kita jumpai. Kemudian kita sudah mengetahui tekniknya. Kemudian apa toh? Bahan membuat seni patung. Nah, ini untuk bahannya dibedakan menjadi 4 teman-teman. Untuk yang pertama ada teknik atau dengan bahan lunak, jadi bahannya dibagi menjadi 4. Yang pertama bahan lunak ya. Nah, bahan lunak ini sering kita jumpai. Nah, ini contohnya ada tanah liat, ada lilin, sabun, plastisin. Itu adalah karena untuk bahan lunak ini bahan yang mudah dibentuk. Kemudian yang kedua ada bahan sedang. Bahan sedang itu berarti tidak lunak dan juga tidak keras. Nah, ini contohnya ada kayu waru, ada kayu sengon, ada kayu randu dan kayu mahoni. Ini teksturnya tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras. Nah, itu. Kemudian ada yang ketiga ada bahan keras. Bahan keras ini berupa kayu atau bebatuan yang sifatnya keras. Kemudian yang keempat ada bahan cetak atau cor, itu biasanya berupa semen pasir, gips, kuningan, perunggu, emas dan lain-lain. Itu adalah untuk pembuatan bahan cetak atau cor ya teman-teman. Nah, untuk materi hari ini teman-teman berkaitan dengan patung, kita sudah mempelajari tentang patung. Patung itu merupakan bentuk karya seni 3 dimensi karena memiliki 3 ukuran ya teman-teman. Dan kemudian kita sudah mempelajari tentang macam-macam patung dan fungsinya. Kita sudah mempelajari tentang teknik pembuatan patung dan kita juga sudah mempelajari tentang media yang digunakan. Tadi ada 4 medianya, ada bahan lunak, ada bahan sedang, ada bahan keras dan ada bahan cetak atau cor. Nah, semoga kalian bisa memahami materi hari ini teman-teman dan kalian bisa mengerjakan tugas nanti yang akan Bu Eni kirim di file. Nanti kalian bisa menulis kembali soalnya, kemudian langsung dijawab di bawahnya. Fungsinya apa toh Bu Eni, kok ribet sekali? Fungsinya agar kalian nanti bisa mempelajari saat kalian testing, saat kalian meet, kalian bisa membuka catatan kalian, kemudian kalian bisa memahaminya. Itu ya. Jadi untuk tugasnya nanti kalian kerjakan di buku SPDB atau di buku tema kalian.
kemudian bisa ditulis soal beserta jawabannya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah tepat waktu mengumpulkan tugasnya, dan bagi yang teman-teman yang masih menunda tugasnya, mohon segera dikumpulkan ya, supaya nilainya kalian tidak kosong. Oke. Nah, Bu Yani rasa cukup sekian teman-teman, tetap semangat belajarnya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.